Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Mulai hari ini aku nggak akan nyebut sirup-sirupan karena mereka nggak pernah endorse aku. Dan buat Choy Story, selamat puasa Anda akan aman tanpa godaan sirup merah bercampur es yang tentunya menggoda selera buat batalin puasa. Sebelum masuk ke kasus, sekali lagi aku mau ucapin terima kasih buat Gorgeous yang setia dan udah mendukung channel ini dari nol. Hari ini aku mau bagi transferan buat dua Gorgeous yang komennya paling menarik. Dan tentunya komennya bebas, nggak harus berhubungan dengan kasus. Nggak pakai lama? Watch. Jessica, seorang wanita muda berusia 26 tahun yang tinggal di Michigan bersama tunangannya bernama Dakota dan putra mereka yang berusia 3 tahun. Saat itu Dakota baru saja berhenti bekerja, sehingga untuk sementara waktu mereka hanya mengandalkan gaji milik Jessica. Walaupun belakangan hari hubungan mereka kurang baik, tetapi mereka berdua masih dalam keadaan baik-baik saja. Jessica bekerja di pompa bensin Exxon di kota yang sama dan berharap akan bisa kembali melanjutkan kuliahnya di bidang akuntansi. Saat itu, Jessica bekerja dalam shift apapun yang ditugaskan. Hari itu di tanggal 26 April 2013, Jessica yang mendapatkan shift malam pada jam 4.35 sore, 2 jam sebelum masuk bekerja menyempatkan diri untuk berbelanja bahan makanan. Pada jam 11.14 malam, 911 mendapatkan panggilan dari seorang pelanggan di Exxon yang mengatakan saat akan mengisi bensin, dia menemukan tempat tersebut dalam keadaan kosong. Pintu toko tidak terkunci dan semua lampu dalam keadaan menyala. Dia melaporkan hal tersebut karena hal ini terlihat sangat mencurigakan. Menurutnya, di parkiran depan Exxon ada sebuah mobil yang juga dalam keadaan kosong. Ketika polisi tiba, mereka menemukan pintu toko terbuka lebar dan di dalam mobil Jessica ditemukan tas milik wanita itu. Sementara jaket, dompet berisi $400 serta kunci-kunci miliknya masih berada dalam toko. Uang hasil penjualan Exxon juga masih berada di dalam kantor. Polisi pun menelpon pemilik pom bensin untuk melaporkan hal tersebut. Tidak ada satupun barang yang hilang dan di dalam toko tidak terlihat adanya tanda-tanda telah terjadi perampokan atau kerusakan apapun. Tetapi saat mereka mengecek ke belakang toko, di sana ditemukan beberapa tetes darah, penutup baterai untuk alat night vision yang berasal dari sebuah senpi berjenis Walther P22, serta 2 buah baterai jam. Saat polisi mengecek transaksi penjualan di Exxon, pada struk tanda terima, transaksi terakhir dilakukan pada jam 10.52 malam. Tidak lama setelahnya, manajer toko bersama istrinya tiba di sana untuk menutup toko atas perintah bosnya. Dia menelpon salah satu rekan kerja Jessica yang bekerja pada shift siang untuk mencari informasi. Menurut gadis itu, setelah bertukar shift, dia masih berada di sana untuk menemani Jessica dan pergi dari sana sekitar jam 8.50 malam. Saat dia pulang, Jessica sedang sendirian dan tidak ada pelanggan serta tidak ada siapapun baik di luar maupun di dalam toko. Namun saat itu tiba-tiba istri manajer toko memberikan informasi yang menurutnya sedikit aneh. Pada jam 11 malam saat dia dan suaminya sedang berada di luar dan akan menuju pulang ke rumah, ketika melewati pom bensin, mereka melihat sebuah mobil minivan berwarna silver yang perlahan memasuki jalur utara stasiun Exxon. Van itu berjalan pelan di belakang pom bensin dalam keadaan lampu depan yang dimatikan. Sang pengemudi turun dan membuka pintu belakang yang saat itu dia terlihat seperti sedang memasukkan sesuatu. Dan setelah menutup pintu belakang mobil, dia pun pergi mengendarai van itu menuju ke arah barat. Saat itu mereka tidak berpikir yang aneh-aneh dan menganggap kejadian tersebut hanyalah hal biasa. Tetapi suaminya sempat memperhatikan pria yang mengendarai van itu. Menurutnya, sang pria terlihat menarik perhatian karena warna bajunya yang mencolok yang merupakan kombinasi merah dan orange serta rambut bergelombangnya yang terlihat cukup unik. Sang manajer meyakini van tersebut berjenis minivan Chrysler atau country van. Karena Exxon tidak memiliki CCTV,
Polisi pun memeriksa melalui CCTV milik toko yang berada di sebelah pom bensin tersebut. Pada rekaman jam 11.02 malam, terlihat sebuah minivan silver yang lewat di belakang pom bensin sama seperti kesaksian istri sang manajer. Salah seorang pegawai toko pemilik CCTV tersebut yang bernama Christian mengaku saat Jessica sedang bersiap-siap akan menutup toko, dia melihat wanita itu sedang berbicara dengan seorang pria yang mengendarai minivan berwarna silver. Si pria terlihat bersikap genit seolah sedang merayu Jessica dan bertanya mengapa Jessica berada di luar dan bukannya berada dalam toko. Namun saat itu Christian tidak merasa aneh karena Jessica adalah wanita yang menarik yang tentunya membuat banyak pria menyukainya. Berdasarkan keterangan sang manajer dan Christian, polisi membuat sketsa wajah tersangka dengan deskripsi sebagai pria berkulit putih, tinggi 173 cm, berat badan sedang hingga berisi, dan memiliki mobil van berwarna silver. Sketsa tersebut membawa mereka pada seorang pria bernama Jeffrey Willis. Saat diperiksa, pria berusia 43 tahun ini bersikap kooperatif dengan mengizinkan polisi memeriksa rumahnya yang di sana tidak ditemukan apapun terkait dengan Jessica. Ketika ditanyai keberadaannya di malam kejadian, Jeffrey mengaku berada di rumah hingga jam 12.30 dini hari. Namun saat itu, polisi sempat memperhatikan jika mobil Jeffrey terlihat baru saja dicuci. Dan karena kurangnya petunjuk, kasus ini pun menjadi cold case. Hingga 3 tahun kemudian terjadi sebuah insiden dengan ditangkapnya seorang pemilik minivan yang berusaha menculik seorang Abigail. Gadis itu sedang tersesat dalam perjalanan pulang ke rumah setelah menghadiri pesta di rumah temannya ketika sebuah mobil minivan berhenti menawarkan tumpangan yang diterima oleh sang Abigail setelah pemilik mobil berjanji akan meminjaminya ponsel karena dia akan menelpon ke rumahnya. Namun ketika berada di dalam mobil, pria itu mengaku jika ponselnya lowbat sambil menodongkan sebuah senpi. Dalam kondisi kaget, sang Abigail yang merupakan gadis cerdik bersikap biasa-biasa saja. Dia duduk manis dan bersikap diam. Namun setelah beberapa saat berkendara, dia meminta pengemudi untuk menurunkan kaca jendela dengan alasan nafasnya terasa sesak. Dan saat jendela diturunkan, sang Abigail nekat melompat keluar jendela dalam keadaan mobil melaju kencang. Dia berhasil melarikan diri dan sang pengemudi yang juga takut ketahuan segera kabur dari tempat itu. Dengan keterangan sang Abigail, pelaku berhasil ditangkap dan dia adalah Jeffrey Willis. Saat mobilnya digeledah, ditemukan bukti-bukti penting yang juga terkait dalam kasus Jessica berupa senpi Walter P22 yang nomor serinya telah dihapus. Senpi tersebut merupakan barang yang dicurinya dari rumah teman sekantornya. Menurut sang teman, senpi itu dulunya memiliki alat night vision yang saat ditemukan polisi, alat tersebut sudah tidak ada pada senpi tersebut. Hasil penggeledahan di rumah dan komputer Jeffrey, polisi meyakini jika dia juga terlibat dalam pembunuhan wanita lainnya bernama Ripka karena pada saat itu ditemukan 2 buah files yang dinamai sebagai Ripka dan Jessica. Dalam file bernama Jessica, ditemukan poster-poster foto hilangnya Jessica serta artikel tentang kasus tersebut. Password komputer dan password yang digunakannya dalam banyak akun menggunakan kombinasi dari inisial nama Ripka dan Jessica. Selain itu, ditemukan juga banyak foto serta video yang berisikan hal-hal seperti di film 50 Shades of Grey yang bertema penculikan dan pembunuhan. Dalam file lainnya, terdapat banyak foto dari beberapa Abigail yang direkam Jeffrey secara diam-diam. Abigail itu merupakan anak tetangganya yang menumpang mandi di rumah Jeffrey saat tinggal di Fruitland Township pada tahun 2011. Saat diinterogasi, Jeffrey diketahui juga merupakan pelanggan di pom bensin Exxon. Dan di malam Jessica menghilang, sekitar jam 11.23 malam, Jeffrey terlihat sedang main kartu di sebuah toko yang berada di sekitaran Exxon. Jeffrey juga memiliki sebuah bangunan terlantar yang merupakan warisan dari kakeknya dan berjarak hanya 13 menit dari Exxon.
Dan itulah sebabnya polisi tidak menemukan bukti apapun saat rumahnya digeledah pada tahun 2013 karena Jeffrey memiliki tempat lain untuk melakukan kejahatannya. Ketika bangunan tersebut diperiksa, di sana ditemukan beberapa macam produk pembersih dan pemutih. Salah seorang rekan kerja Jeffrey juga bersaksi jika sehari setelah Jessica menghilang, keesokan harinya saat Jeffrey bekerja, terdapat luka goresan dalam di bagian tangan dan wajahnya. Serta seorang saksi mata lainnya mengaku melihat Jeffrey dengan mobil van-nya berada di sekitar lokasi yang sama seperti yang dilihat oleh manajer Jessica. Dalam persidangan yang dilakukan pada 2016, jaksa mengatakan jika Jeffrey telah mengawasi Jessica sejak lama dan berhasil mengancamnya masuk ke mobil dengan memukulnya hingga pingsan yang diperkirakan Jessica tewas antara 24 hingga 28 jam setelah penculikan. Untuk motif kasus ini sendiri adalah memperkaos. Jaksa juga menghadirkan beberapa orang saksi yang semuanya memberatkan Jeffrey. Saksi pertama bernama Brenda Nestor yang juga merupakan pelanggan Exxon. Dia menceritakan jika sehari sebelum kejadian saat dia sedang antri mengisi bensin dan dia merupakan pelanggan terakhir di malam itu. Malam itu ketika Brenda melihat Jessica bertugas sendirian, dia menasihati gadis itu agar jangan bertugas sendirian atau Jessica bisa minta ditemani orang lain. Dan Jeffrey yang juga berada di sana menjawab dengan mengatakan jika Jessica sudah punya pelanggan setia untuk menjaganya. Brenda saat itu memperhatikan bahwa Jessica terlihat tidak nyaman dengan ucapan tersebut. Tubuhnya terlihat seperti menggigil sambil menggeleng-gelengkan kepalanya pada Brenda. Brenda merasa ada yang aneh dan memutuskan untuk tidak langsung pergi. Setelah mengisi bensin, dia sengaja parkir di luar pom bensin sambil menunggu hingga Jessica selesai menutup toko. Jeffrey yang saat itu melihat Brenda seolah sedang menunggu Jessica, pada akhirnya memutuskan pergi dari sana. Dan saksi berikutnya adalah sepupu Jeffrey yang bernama Kevin Blum. Dia pernah diinterogasi saat terjadinya kasus Jessica. Dan kali ini dia bersedia kembali bersaksi setelah membuat kesepakatan tidak akan mendapatkan hukuman penjara atas kesaksian palsu sebelumnya. Menurut pengakuan Kevin, sehari setelah Jessica menghilang, Jeffrey menelpon dan memintanya datang ke bangunan milik kakeknya untuk membantu menguburkan Jessica. Saat Kevin tiba, Jessica sudah dalam keadaan tewas dengan kondisi tubuh polos, tangan diikat, dan kepala terluka. Dia telah diperkaos dengan berbagai mainan dewasa. Mereka pun membawanya ke daerah Sheridan Road dan menguburnya di sebuah lubang yang telah disiapkan Jeffrey sehari sebelumnya. Namun saat lokasi tersebut digeledah, polisi tidak menemukan jasad Jessica dan Jeffrey tidak pernah mau mengaku di mana dia menyimpan jasad tersebut. Namun menurut Kevin, kemungkinan bisa saja Jeffrey telah memindahkannya secara diam-diam. Walaupun dalam kasus Jessica tidak ditemukan bukti DNA, tetapi jaksa menyatakan bahwa mereka tidak membutuhkan bukti tersebut karena mereka sudah punya banyak bukti jika Jeffrey lah pelakunya. Saat itu, pengacara Jeffrey berusaha membebaskan kliennya dengan berbagai macam cara, termasuk dengan menggiring opini seolah Jessica adalah seorang pecandu yang kemungkinan kasus ini melibatkan tentang obras. Sang pengacara juga mengklaim jika di kota tersebut ada banyak minivan berwarna silver yang bisa saja di malam kejadian para saksi melihat mobil milik orang lain karena hampir semua saksi hanya melihat mobil berwarna silver tetapi tidak pernah melihat nomor platnya. Namun semua pembelaannya tidak berhasil. Jeffrey juga didakwa atas kasus Ripka yang terjadi setahun setelah hilangnya Jessica. Ripka, seorang pelari berusia 36 tahun, ditemukan tewas di dekat rumahnya di daerah Dalton Township dengan kondisi pakaian bawah kusut dan 3 tembakan di kepala. Diperkirakan Jeffrey berencana untuk membawanya ke lokasi yang sama dengan Jessica, tetapi karena Ripka melawan, dia pun melenyapkan wanita itu dan kabur dari TKP. DNA Ripka terdapat pada sarung tangan dan beberapa barang milik Jeffrey lainnya yang disimpan dalam sebuah kotak peralatan yang dikunci.
Dalam kotak tersebut ditemukan berbagai macam aksesoris mainan dewasa, obat kuat, kamera, dan jarum suntik. Selain itu, Jeffrey juga dicurigai terlibat dalam kasus pembunuhan Angela Mary Thornburg, seorang siswa SMA Fruitpost yang hilang selama sebulan di tahun 1996 dan kasusnya belum terpecahkan. Dia ditemukan pada 17 Oktober di hutan Fruitpost oleh seorang pemburu. Saat itu Jeffrey yang baru lulus SMA di Fruitpost bekerja sebagai petugas kebersihan di SMA yang sama dari tahun 98 hingga 99 dan dipecat setelah ketahuan menonton film dewasa dengan menggunakan komputer milik siswa. Tetapi Jeffrey tidak bisa didakwa karena belum ada bukti secara langsung. Pada 16 Juni 2018, untuk kedua kasus, Jeffrey divonis hukuman penjara 2 kali seumur hidup tanpa adanya kesempatan pembebasan bersyarat. Sedangkan Kevin mendapatkan hukuman pelayanan masyarakat dan menjalani 5 tahun masa percobaan karena telah berbohong dan menghalangi penyidikan. Dengan adanya kasus Jessica, masyarakat mengajukan rancangan undang-undang bernama Jessica Heringa Act yang mengharuskan setiap pom bensin atau toko yang buka di antara jam 11 malam hingga jam 5 subuh diwajibkan memasang kamera CCTV dan memiliki 2 orang karyawan yang bekerja dalam shift yang sama. Namun, hingga saat ini rancangan undang-undang tersebut belum disahkan. Rancangan undang-undang tersebut membuat para pengusaha kecil merasa sedikit khawatir atas biaya pemasangan CCTV serta penambahan operator. Walaupun kasusnya berhasil dipecahkan, tetapi sayangnya hingga saat ini jasad Jessica tidak pernah ditemukan.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.